terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda. Sapa Sulsel, nama acara yang sedang Anda saksikan hingga 30 menit ke depan. Dan pastinya akan menyajikan perbincangan inspiratif dan informasi menarik. Hari ini saudara, kita akan memperbincangkan terkait dengan sekelompok mahasiswa yang kemudian mereka menjaga terumbu karang, menjaga kelestarian laut, dan juga mereka adalah mahasiswa yang hobi menyelam begitu ya. Mereka berasal dari Marine Science Diving Club Universitas Hasanuddin Makassar, di mana mereka tentunya sebagai agen yang akan mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga terumbu karang terkait dengan upaya mereka untuk menjaga kelestarian laut. Langsung saja kita perkenalkan, di studio sudah hadir Muhammad Irfandi Arif sebagai Ketua Marine Science Diving Club Unhas. Selamat pagi Arif, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Dipanggil Arif atau Irfandi ini? Fandi aja. Fandi ya? Iya. Oke, Fandi terima kasih sudah ada di studio. Yang di sana juga ada Axel William. Axel William merupakan Ketua Panitia RIP Check 2019. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Axel atau William? Axel. Axel ya. Kenapa bukan Excel aja ya? Personilnya ini Guns N' Roses. Oke, kita mulai perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi kita mulai dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari Irfandi. Irfandi, mungkin kamu bisa memaparkan apa sebenarnya Marine Science Diving Club ini. Mungkin sebagian orang belum tahu, ternyata ada kelompok penyelam yang mereka menjaga kelestarian laut begitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi Marine Science Diving Club itu sendiri, dia adalah salah satu lembaga penyelaman yang berbasis di Universitas Hasanuddin, khususnya di jurusan Ilmu Kelautan Unhas. Nah, jadi kita sendiri sudah mulai eksis sejak tahun 1990 sampai sekarang dengan berbagai kegiatan kami, baik itu secara organisasi maupun di bidang penyelaman juga. Oke. Jadi visi kami itu membentuk penyelaman dengan berbasis keilmuan. Jadi kita tidak semata-mata hanya sebagai klub selam saja, tapi kita juga concern dengan pengembangan keilmuan khususnya di bidang ilmu kelautan. Salah satunya mungkin mengecek bagaimana kondisi terumbu karang. Iya, salah satunya. Jadi ternyata ada kelompok penyelam yang kemudian mereka tidak hanya sekedar pintar untuk menyelam, tapi juga memiliki manfaat untuk kemudian hasil-hasil dari penelitian dan pembelajaran yang mereka lakukan bisa diberikan, bisa disosialisasikan begitu ya kepada masyarakat dan khalayak luas begitu. Nah, kalau sudah 2019 berarti udah 19 tahun ya, atau 29 tahun usia dari Marine Science Diving Club ini. Kalian sendiri ini angkatan yang keberapa? Kalau saya sendiri diklat 27, ini Axel diklat 28. Nah, apa saja sih bentuk kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh Marine Science Diving Club ini? Kalau setiap tahunnya selain Reef Check, kita juga ada Ghost to School, MSDC Ghost to School. Kita juga ada pendidikan dan pelatihan scuba diver yang terbuka untuk umum dan juga untuk anggota MSDC Unhas sendiri. Selain itu kita juga punya buka peluang kerjasama dengan pihak-pihak lembaga lainnya. Yang terbaru kemarin kita bekerja sama dengan pihak Greenpeace Indonesia. Dalam rangka? Dalam rangka ada kampanye laut di Makassar. Berarti teman-teman ini orang-orang terdepan yang kemudian mensosialisasikan betapa penting untuk melestarikan ekosistem dalam laut begitu ya. Iya. Nah, kalau Excel sendiri, kamu ini sebenarnya MSDC ini merupakan organisasi yang kemudian keseluruhan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan. Ya. Apakah seluruh mahasiswa universitas atau Fakultas Ilmu Kelautan secara otomatis masuk dalam SDC atau tidak? Kalau dibilang secara otomatis itu kita ada prosesinya. Jadi tidak semua anak dari jurusan ilmu kelautan itu bisa masuk di MSDC. Ada tahapan yang harus kita lalui sehingga kita bisa jadi anggota
di Apa saja MSDC. tahapannya? Itu ada yang pertama itu ada anggota muda. Nah setelah lewat anggota muda itu kita jadi anggota MSDC. Nah setelah kita jadi anggota MSDC ada namanya pelatihan untuk mengambil sertifikasi. Nah setelah itu ada namanya MPTK, itu metode pemantauan terumbu karang. Seperti yang dijelaskan Pak Ketua tadi, bahwa kita ini bergerak bukan hanya di bidang penyelaman tapi di bidang saintik juga. Wow, bermanfaat sekali begitu ya. Ya. Nah, tadi ada dikatakan bahwa salah satu tahapan-tahapan untuk bisa menjadi seorang anggota MSDC, salah satunya adalah memiliki dan mendapatkan sertifikasi penyelam. Apakah kalian berdua ini sudah mendapatkan sertifikasi penyelam? Iya, alhamdulillah sudah. Berarti jasa kalian ini udah bisa digunakan oleh pihak yang membutuhkan ya? Iya, betul. Mencari korban di laut misalnya, dan lain-lain, barang yang hilang di laut. Nah, kalian itu gimana sih untuk menyelam? Apa sih menariknya bagi kalian berdua, di mata kalian berdua? Banyak orang yang kemudian memiliki hobi menyelam. Nah, apa menariknya ini, menyelam ini menurut Anda, Irfandi? Kalau saya sebenarnya pertama menyelam itu ada satu kegiatan dan belum jadi anggota MSDC. Ada kegiatan Himitekindo waktu itu di Makassar. Himitekindo itu himpunan mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan se-Indonesia. Kebetulan kami mengadakan kegiatan di pulau sekitar Pangkep. Dan itu pertama kali saya menyelam, dan pertama kali saya menyelam itu langsung excited, langsung wah kayaknya saya harus bisa lebih mengeksplor lagi bidang penyelaman ini, karena semenjak saat itu saya mulai tertarik dan saya harus cari untuk cara. mendapatkan sertifikat penyelam itu tahapannya apa? Apa saja yang harus, kemampuan apa saja yang harus kita miliki? Kalau untuk tahapan yang dilalui itu ada pendidikan dan pelatihan. Ada pelatihannya dulu, jadi tidak langsung kita mengambil terjun aja ke laut gitu. Tidak langsung turun ke laut menyelam, tidak. Itu ada tahapan yang harus dilalui, seperti tahapan di kolam dulu, mencoba menyesuaikan diri di dalam air dulu sebelum langsung ke lautnya. Bisa sedikit menguasai renang juga, walaupun tidak harus pro di renangnya. Axel, peralatan apa saja yang kemudian harus dimiliki oleh seorang penyelam? Kalau itu peralatan ada namanya alat dasar. Alat dasar itu terbagi ada 3, ada masker yang seperti kacamata untuk kita memudahkan melihat di bawah air. Terus ada snorkel, itu untuk memudahkan kita bernapas di permukaan. Terus ada fins, itu ya seperti kaki katak. Terus ada peralatan scuba. Itu ada di CD, berfungsi untuk untuk menetralkan kita ketika di bawah air. Terus ada wake belt, itu pemberat, karena kan kalau di laut itu kita susah turun, jadi kita harus pakai pemberat. Terus ada tabung untuk kita bernapas, kalau itu scuba. Ini nampaknya banyak banget ornamen ya, atau peralatan yang harus melengkapi seorang penyelam begitu. Dalam sekali turun ke laut, tabung yang kita gunakan untuk bernapas itu mampu bertahan berapa lama sih kita berada di dalam lautan? Kalau di bawah laut itu tergantung kedalaman juga. Semakin dalam, biasanya tabung semakin cepat habis dan semakin pendek durasi kita di bawah laut. Karena selain itu ya ada juga batas-batas kedalaman tertentu dan batas-batas waktu tertentu juga yang tidak boleh kita langgar, karena itu juga berpengaruh di kesehatan tubuh kita. Kedalaman tertentu mempengaruhi oksigen akan cepat habis juga ternyata. Jadi oksigen yang kita gunakan itu kalau di kedalaman yang tidak terlalu dalam mungkin umurnya panjang gitu ya. Yang kalau dalam juga ternyata cepat juga ya. Durasinya kira-kira di kisaran berapa? Yang pertama itu oksigen, bukan oksigen murni sebenarnya Pak. Itu kandungan dari tabung sendiri, ada nitrogen yang dominan di dalamnya, dan selebihnya ada oksigen dan unsur-unsur gas mulia lain. Kalau untuk durasinya sendiri, misalnya di kedalaman 5 meter itu kita bisa sampai sejam sampai 2 jam lah. Kalau di atas 5 meter semakin berkurang. Semakin cepat ya. Wow, ternyata itu juga yang belum banyak diketahui oleh orang gitu ya. Terus tadi dikatakan juga dalam waktu tertentu itu berapa lama idealnya kita berada dalam laut itu? Kalau idealnya
itu lagi-lagi tergantung kedalaman. Misalnya kalau sampai di kedalaman 40 bahkan hanya bisa sampai 3 menit di dalam situ. Cuman kalau untuk jangka waktu kedalamannya itu juga tergantung dari dive plan kita, rencana penyelaman kita. Apa yang dibutuhkan dilakukan di bawah, kalaupun selesai kita lihat juga kondisi tabung, kalau masih memungkinkan dan tidak ada masalah masih bisa lanjut. Teman-teman di MSDC Unhas secara organisasi sudah memiliki kelengkapan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelam. Iya, menyelam. Sudah lengkap semua atau masih ada yang belum? Kalau untuk berbicara lengkap, kita ada lengkap, tapi untuk tabung yang sedikit kurang. Tabungnya ya. Mungkin dengan biaya yang cukup besar, ini tidak bisa dimiliki secara pribadi ya. Saya yakin teman-teman ini hanya menggunakan fasilitas dari MSDC dari kampus begitu ya. Apakah kalian berdua setelah mendapatkan sertifikasi seorang penyelam sudah memiliki perlengkapan atau peralatan sendiri? Kalau untuk sertifikasi kami punya, cuman untuk tapi peralatan sendiri kita sebatas alat dasar saja. Alat dasar seperti apa? Yang kaki masker, katak, snorkel, dan fins, ya kaki katak. Masker. Berapa sih biaya untuk bisa mendapatkan peralatan secara lengkap untuk bisa menyelam itu? Berapa biaya yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan dan membeli peralatan menyelam ini? Kalau untuk peralatan selam sendiri itu harganya bisa sekitar 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Bahkan bisa lebih juga. Udah lengkap itu ya? Iya, udah lengkap. Paling minimal kali ya itu, minimal. 10 juta sama 15 juta ya? Iya. Udah lengkap. Kapan-kapan kita boleh cek deh ya. Itu secara awal aja kita bahas, kita berkenalan dengan Marine Science Diving Club untuk kemudian masuk kepada inti pembahasannya adalah mereka setiap tahunnya memiliki kegiatan besar, di mana kegiatan besar ini mereka melakukan pengecekan terumbu karang, kemudian mencari solusi apa yang menjadi penyebab terumbu karang kondisinya memprihatinkan di perairan atau laut-laut yang berada di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Kita akan bahas soal ini setelah jeda berikut. Tetap bersama saya di Sapa Sultan. Kepedulian para penyelam dibutuhkan untuk kemudian mereka bisa mendedikasikan diri untuk kemudian memanfaatkan keahlian dan kemampuan menyelam, memantau terumbu karang yang ada di sekitarnya. Ini juga yang dilakukan oleh teman-teman penyelam dari ilmu kelautan Unhas. Mereka tergabung dalam Marine Science Diving Club yang kemudian akan melakukan kegiatan bertajuk Reef Check, di mana kegiatan ini setiap tahun dilakukan, yakni dengan memantau kondisi kelestarian terumbu karang. Nah, kita langsung aja bertanya kepada Ketua MSDC Unhas. Reef Check, bisa dijelaskan kegiatan apa ini? Reef Check itu sendiri adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan di seluruh dunia. Di Indonesia, khususnya kita di perairan Makassar ini, di Kepulauan Spermonde, ada MSDC yang sering melakukan kegiatan reef check di sini. Jadi reef check itu sendiri dia kegiatan pemantauan terumbu karang untuk memantau bagaimana kondisi tutupan karang terkini yang ada di bawah laut. Apa yang dimaksud tutupan karang? Tutupan karang ada istilahnya tutupan karang sedang ya begitu ya? Iya. Tutupan karang banyak atau bagaimana? Ya, jadi kalau tutupan karang sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori 0 sampai 25% itu termasuk kategori buruk. 25 sampai 50 itu sedang. 50 sampai 75% baik. 75% ke atas itu dalam kondisi sangat baik. Jadi itu yang kategori tersebut yang akan nanti kita menjadi final output dari data yang kita ambil, dan nanti kita akan jadi data dari MSDC sendiri dan kita publikasikan juga ke masyarakat. Apa sebenarnya yang melatar belakangi teman-teman setiap tahunnya ingin mengecek tutupan karang begitu? Apakah karena melihat kondisi terumbu karang di perairan khususnya di laut-laut Makassar memang cukup memprihatinkan atau bagaimana?
Ya, sebenarnya kalau kita melihat juga kalau kita tanpa kita sadari itu yang banyak orang tidak tahu mungkin ya, karena di laut itu sendiri cukup kompleks dan kita juga dominan banyak hidup di darat, jadi kita tidak sadar bahwa ternyata ada ekosistem yang cukup penting juga untuk kehidupan kita, itu ekosistem di bawah laut. Nah, karena kita juga lihat di perairan kita di Kepulauan Spermonde itu cukup banyak terjadi tragedi-tragedi yang bisa dikatakan merusak dari terumbu karang. Oke, baik. Untuk melihat bagaimana gambaran dari reef check ini, kita akan melihat dokumentasi video reef check di tahun sebelumnya dari teman-teman MSDC Unhas. Ini dia. Reef Check MSDC 2016. Ikan yang cantik dan indah ternyata berada di perairan Makassar atau Laut Sulawesi Selatan begitu ya. Ikan-ikan ini akan tetap bertahan ketika terumbu karang dalam kondisi baik begitu. Tapi ketika terumbu karangnya hancur karena petani atau pelaut ya atau nelayan melakukan pengoboman ikan begitu, itu akan berdampak kepada kehidupan dan kelestarian ikan-ikan yang ada di dalam laut. Maka penting untuk menjaga terumbu karang. Tadi gambaran kegiatan reef check di tahun 2016 ya. Dan apakah di tahun ini ada perbedaan dengan agenda-agenda sebelumnya di reef check 2019 ini? Kapan akan dilaksanakan dan bagaimana konsep pelaksanaannya nanti? Ketua Panitia Reef Check 2019. Ya, terima kasih Pak. Kalau dibilang perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya itu mungkin agak sama yang akan kami laksanakan di tahun ini. Mungkin perbedaannya itu pada tahun ini kita akan membuat talkshow itu dan dibuka secara umum. Dan sasaran kami itu kami dapat mengundang pemerintah yang ada di Kota Makassar yang dia bagiannya di kelautan juga, supaya dia juga tahu bahwa ternyata kondisi terumbu karang yang ada di Makassar itu ternyata begini. Jadi supaya pemerintah aja itu punya tindak lanjut. Dari kami kan pasti ada tindak lanjut yang akan kami lakukan. Nah, kami juga akan menyebarluaskan ini data yang sebelumnya kami ambil dan kami akan publis bahwa ternyata kondisi terumbu karang di Makassar sudah sangat parah dan itu harus kita punya tindak lanjut dalam menjaga terumbu karang tersebut. Oke, baik. Selain melakukan penelitian di lapangan, ternyata teman-teman akan menindaklanjuti hasil penelitian itu dan hasil itu juga diserahkan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ekosistem laut ya, begitu ya. Seperti diantaranya mungkin Dinas Kelautan, Perikanan yang ada di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Perbedaannya di tahun sebelumnya mungkin kalian hanya langsung terjun ke laut gitu ya, tapi kali ini ada talk show, ada perbincangan untuk memberikan dan mencari tahu bagaimana solusi-solusi untuk menjaga terumbu karang gitu ya. Kapan dan di mana pelaksanaannya? Apakah berbeda di pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dengan di tahun ini begitu untuk tempatnya? Kalau tempat untuk pendataannya itu sama di 3 pulau itu. Pertama Pulau Samalona, Pulau Baranglompo, Barangcadi. Itu akan dilaksanakan di tanggal 18 November sampai 24 November. Kemudian kita tahun ini kita tambah 1 pulau itu untuk Reef Check Discovery. Itu untuk dibuka secara umum untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa begini metode pemantauan terumbu karang. Dan ternyata juga di lapangan begini kondisinya terumbu karang. Itu kita buka secara umum untuk Reef Check Discovery di Pulau Kapoposang. Nah, kemudian kalau untuk talkshow-nya itu kita buka di 9 Desember setelah pendataan selesai. Oke, setelah pendataan berarti teman-teman akan
mempresentasikan bagaimana hasil pendataannya, kemudian di situ harusnya pemerintah merasa terbantu karena mereka tidak lagi mengutus orang-orang yang untuk menyelam, mengamati, tapi ada hasil yang telah didapatkan oleh teman-teman mahasiswa. Harusnya pemerintah mengetahui itu dan seharusnya pula dari hasil pendataan ini pemerintah harus mengambil kebijakan dan langkah untuk bisa menjaga ekosistem laut ya. Oke, baik. Kita mungkin sambil melihat video yang agak panjang tapi kita ambil di bagian tengahnya pada saat proses penyelaman. Ini gambaran pada saat mereka melakukan kegiatan. Tadi disampaikan bahwa di tahun ini akan ada proses penelitian kembali di laut-laut yang ada di Makassar. Tapi saya membaca pengantar yang kalian sampaikan kepada saya begitu bahwa kondisi tutupan karang di beberapa pulau memang memprihatinkan. Tapi yang paling memprihatinkan kabarnya terjadi di perairan sekitar Samalona. Benar demikian, bisa dijelaskan? Iya betul, karena di Samalona kan salah satu, dia pulau yang paling terdekat dari kota Makassar yang paling pertama. Apalagi ada kawasan reklamasi karena di situ juga mungkin pusat rekreasinya Makassar, Pulau Samalona. Itu kondisi memprihatinnya sampai seperti apa? Kalau kita lihat itu di Samalona di kondisi yang cukup dangkalnya sudah ada karang-karang yang rusak. Mungkin aktivitas wisata yang teman-teman di Makassar itu melakukan aktivitas tapi sembari berekreasi, dia juga mungkin menginjak karang atau menyenggol karang, karena karang itu kan hewan yang sangat sensitif. Jadi memang kita perlu sadar, kita selain kita berekreasi, kita juga harus peduli dengan lingkungan yang tutupan karang di perairan atau sekitar Samalona ini udah berapa persen dan masuk dalam kategori buruk kah? Kalau data yang kami punya di Samalona sudah termasuk kategori yang belum terlalu tidak baik. Karena memang selain dari aktivitas wisata ada juga terkena dampak yang lain seperti sedimentasi dan yang lainnya. Baik. Sebagai masyarakat, khususnya sebagai anak muda, apa sebenarnya yang harus kita lakukan agar kondisi terumbu karang tetap baik, kondisi terumbu karang tetap menjadi tempat yang bersahabat bagi ekosistem atau makhluk-makhluk yang ada di dalam laut begitu? Apa nih yang pesannya untuk kita nih kalangan masyarakat yang belum terlalu tahu terkait dengan pentingnya menjaga ekosistem khususnya terumbu karang, mungkin Excel? Ya, kalau yang pertama itu kita mulai dari yang kecil, seperti kita tidak membuang sampah ke laut. Kemudian saat kita menyelam atau snorkeling itu jangan sekali-sekali kita menginjak terumbu karang, karena seperti yang dibilang Pak Ketua bahwa terumbu karang itu sangat sensitif terhadap lingkungannya. Nah, kemudian sekarang biasanya bukan hanya menginjak, melihat terumbu karang yang cantik dibawa pulang gitu kayaknya. Seperti ini, apalagi kan sekarang terumbu karang kan dijaga oleh pemerintah, makanya jangan dirusak. Selain itu? Karena terumbu karang juga kan makhluk hidup yang butuh kehidupan yang layak. Nah, Pak Ketua, mengapa kita penting menjaga terumbu karang? Kenapa terumbu karang sangat penting? Sebenarnya itu yang pertanyaan yang selalu dipertanyakan banyak orang untuk kita yang selalu main-main di sana, untuk kita yang selalu bekerja di bidang di bawah sana. Jadi sebenarnya kita di darat itu bukan hanya pohon sebagai yang berfotosintesis, bahkan karang pun juga melakukan itu. Karang juga salah satu ekosistem bawah laut yang cukup penting. Ada ikan-ikan yang kita makan setiap hari, hidup di sana, dan beragam manfaat. Sebenarnya kerusakan terumbu karang itu mayoritas dan yang menjadi penyebab utama itu apa sih dari pendataan dan pandangan teman-teman dari ilmu kelautan begitu? Apakah pengoboman ikan yang dilakukan nelayan ataukah ada hal lain yang menjadi penyebab prioritas? Kalau untuk penyebabnya sebenarnya cukup banyak dan cukup bervariasi. Salah satunya itu aktivitas antropogenik atau dari manusia itu sendiri, seperti membom ikan, bius ikan, dan aktivitas wisata juga termasuk. Selain itu mungkin juga ada jalur kapal laut yang kemudian menyentuh terumbu karang gitu sehingga merusak begitu ya. Iya, yang kayak misalnya jangkar kapal juga, jangkar kapal yang biasa ke Samalona misalnya
asal lempar jangkar saja, tidak lihat ada karang di bawah, itu juga termasuk merugi. Oke, baik. Nanti pada saat recheck, Ketua Panitia akan menerjunkan berapa penyelam dan berapa lama prosesnya? Apakah seminarnya juga nanti terbuka untuk umum atau mahasiswa ilmu kelautan saja yang bisa mengikuti? Silakan sampaikan. Jadi kalau untuk terjun lapangan itu di satu pulau itu kita ada 4 penyelaman. Jadi ada 3 pendata, di antara pendata terumbu karang, pendata ikan karang, sama bentos. Terus yang penyelam satunya itu dia gelar transek. Nah, itu kita lakukan di semua pulau, jadi 4 penyelaman. 4 penyelam. 4 penyelam 1 pulau. Iya. Nanti akan diteliti 3 pulau. Iya, 3 pulau. 3 pulau ya. Berarti sekitar 12 penyelam yang akan terjun ya. Kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan hasil yang disampaikan oleh teman-teman atau yang didapatkan oleh teman-teman MSDC ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah ke depannya begitu ya. Untuk seminarnya terbuka untuk umum? Ya, kita usahakan terbuka untuk umum. Oke, baik. 18 November teman-teman akan mulai turun ke laut untuk meneliti terumbu karang. Kita tunggu hasilnya. Nanti ketika sudah selesai, kalau ada waktu kami akan undang kembali untuk melihat dan mengetahui bagaimana hasil penelitian dari teman-teman yang ada di lapangan ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar, teman-teman dari Marine Science Diving Club Universitas Hasanuddin Makassar. Semoga sukses acaranya, recheck pada tanggal 18 November mendatang dan kami tunggu hasilnya ya. Pemerintah juga tolong jadikan hasil yang didapatkan oleh teman-teman dari MSDC ini sebagai tindak lanjut atau menentukan kebijakan untuk bagaimana menangani terumbu karang, karena Anda tidak perlu lagi menyewa penyelam untuk melihat terumbu karang. Mereka sudah terjun dan seharusnya ada tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hasil yang akan mereka dapatkan. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Hendra Bakti pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa.